Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam berbagai macam balutan nikmat yang telah diberikan olehnya kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas berbagai nikmat karunia tersebut kita mampu atau dapat mensyukurinya sehingga dari nikmat-nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salam dan salam juga tak lupa semoga tercurah limpah kehariban suri tauladan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia pada kesempatan malam yang mulia ini, saya akan sedikit membahas atau membedah mengenai buku yang berjudul Mencerdaskan Putra Bangsa di Tengah Pandemi. Buku ini adalah buku tulisan saya sendiri, itu Ropiadi, buku edisi perdana yang telah diterbitkan oleh penerbit Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan yang telah dibentuk oleh keluarga besar Bapak Tamrin Dahlan. Untuk itu kami secara pribadi mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsir pada Bapak Haji Tamrin Dahlan MSI yang telah memberikan jalan pada kami khususnya selaku penulis buku ini dan juga pada penulis-penulis lainnya yang mana kita atau kami selaku penulis katakanlah pemula mengalami kesulitan manakala kami sudah memiliki artikel namun belum menemukan jodoh untuk mendapatkan penerbit. Alhamdulillah mengenai wasilah atau melalui wasilah YPTD ini buku perdana saya ini terbit sekitar bulan September yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di share screen ini. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa buku saya ini berjudul Mencerdaskan Putra Bangsa di Tengah Badai Pandemi. Nah, buku ini apa sih isi di dalamnya? Buku ini berisikan kumpulan artikel yang secara umum memang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, mobil khusus yang terdampak daripada yang namanya badai pandemi COVID-19. Walaupun demikian, tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan pendidikan, bisa juga berkaitan dengan masalah pendidikan yang sifatnya di sekolah maupun yang di rumah, dan juga hal-hal lain yang bersifat sosial, kemasyarakatan yang kita bisa rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Bapak Ibu sudah kita ketahui sama-sama bahwa pandemi COVID ini mulai terasa dampaknya dalam dunia pendidikan itu sekitar bulan Maret, tepatnya di tanggal 16 Maret 2020, ketika itu telah ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar wabil khusus di Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Nah, buku ini, yaitu buku Mencerdaskan Putra Bangsa di Tengah Badai Pandemi ini merupakan buku pertama saya yang mana saya sangat merasa senang. Sulit sekali saya menutupi kesenangan atau kegembiraan ini ketika buku ini telah berada di tangan saya. Itu tepatnya di tanggal 30 September 2020 ya. Ketika itu kami dan tim dari Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan, ada Pak Tamrin Dahlan langsung di sana, ada Pak Taufik Wik, penulis buku Jejak Langkah Menuju Baitullah, dan juga banyak kru yang lain berkumpul bersama di hari Rabu ya, dari pagi hingga berlanjut makan siang dan akhirnya sampai menjelang asar baru selesai. Namun alhamdulillah sekitar pukul 15.30 buku kami ini terbit dan cetak, yang mana berdasarkan program daripada YPTD ini, buku saya ini masuk dalam program C, yaitu memposting 40 artikel di website Terbitkan Buku Gratis ID, yang mana alhamdulillah setelah 40 artikel ini terkumpul dalam waktu kurang dari 1 minggu.
Bukan luar biasa, Bapak, biasa saja, karena artikelnya sesungguhnya artikel yang cukup lama, sudah hampir berbulan-bulan, namun masih terserak di website lain. Disebut saja website www.compassionate.com, yang mana alhamdulillah dari 2 artikel yang kami baca di compassionate.com, 2 diantaranya atau salah satu diantaranya tulis oleh Pak Tamrin Dahlan sendiri mengenai katakanlah program YPTD yang ada 3 program, A, B, dan C. Program A adalah program untuk siap mencetak secara gratis atau tanpa biaya bagi penulis yang sudah lengkap naskahnya, atau program B adalah program kompilasi dari para penulis yang ada di YPTD, dan program C penulis yang sudah memposting 40 artikel. Kami ini atau buku saya ini adalah memasuki atau masuk kategori program C. Nah, kemudian saya secara pribadi selain rasa senang juga ada rasa ingin agar halayak atau masyarakat umum ini juga memiliki dan membaca buku saya ini. Maka dari itu saya berkeinginan menggandakan buku-buku tersebut. Maka di lain kesempatan saya kembali ke percetakan yang ada di Bilangan Margonda untuk mencetak beberapa buku berdasarkan pesanan dari rekan kerja, saudara, tetangga, teman kuliah, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah melalui sosialisasi yang saya sebar ke sosmed, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, Facebook, termasuk toko online, maka ada buah atau hasil daripada sosialisasi buku saya tersebut. Namun kalau dilihat dari berbagai cara tersebut, ternyata memang lebih mengena kepada sasaran yang sifatnya pribadi melalui japri WAG, japri WhatsApp maksud kami, ataupun melalui japri yang lainnya. Tidak demikian dengan sarana melalui toko online ini sampai seminggu atau mungkin sampai saat ini bahkan belum ada dampaknya, karena memang mungkin ya jodoh atau takdirnya belum mengarah ke sana. Alhamdulillah 90% dari mereka yang saya berikan promosi rata-rata adalah ingin memiliki buku tersebut dengan cara berpartisipasi untuk membelinya. Nah, bicara buku ini terdiri dari 40 artikel, yang mana artikel ini diantaranya berbicara tentang dampak pandemi COVID-19 di dunia pendidikan, baik itu yang berdampak kepada para guru, khususnya para guru honorer, yang sama-sama mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, ada sedikit dampak secara finansial. Karena apa? Karena guru honorer yang notabene adalah guru yang bergerak di swasta mayoritasnya, sebagian daripada orang tua siswa di sekolah-sekolah tersebut ingin atau diberikan kebijakan pengurangan SPP karena mereka pun selaku orang tua mengalami dampak pandemi akibat adanya WFH ataupun bahkan PHK itu sendiri. Namun tidak hanya dalam hal aspek kefinansialan seorang guru honorer, bisa dilihat dari aspek pembelajaran. Banyak dari kita selaku guru yang memang perlu beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Tidak hanya secara IT-nya, namun juga metodenya agar pembelajaran jarak jauh atau namanya juga BDR, belajar di rumah, dapat dijalankan secara menyenangkan, baik oleh gurunya maupun oleh para peserta didik atau siswanya di rumah. Banyak kendala di sana, baik itu kendala pembelajaran harian, termasuk kendala ketika kita akan melaksanakan PTS, ya, penilaian tengah semester. Ini kami tulis di buku kami, di buku Mencerdaskan Putra Bangsa di Tengah Badai Pandemi. Perlu Ibu Bapak ketahui, alasan saya memilih judul tersebut memang tergerak dari rasa terima kasih saya kepada tempat saya bernaung atau bertugas, yaitu di SMA Putra Bangsa, sehingga saya memilih frase putra bangsa, bukan anak bangsa, bukan yang lainnya. Ini bagian dari wujud saya mengucapkan terima kasih kepada tempat saya mengabdi. Dan juga di background latar belakang bisa Bapak Ibu lihat di cover. Ini cover adalah hasil karya dari Bapak Dian Kelana. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian yang juga sudah menulis sebuah buku dan diterbitkan oleh PTD, yaitu bukunya kalau saya tidak salah sebut Berkelana di Ranah Minang. Bukan begitu Pak Dian? Ya, insya Allah tidak salah.
Nah, di background latar belakang sana terpampang adalah sebuah gambar virus corona, yang mana virus corona ini adalah varian dari SARS-CoV-19 atau virus SARS generasi terbaru yang pertama kali merebak di Wuhan di akhir tahun 2019. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki buku ini bisa segera memilikinya, dan insya Allah juga tidak kecewa karena dalamnya tidak hanya seputar masalah pendidikan secara khusus di dunia atau di lingkungan sekolah, namun juga mencermati masalah-masalah sosial di lingkungan kita sehari-hari. Misal, dalam artikel saya tulis ada fenomena manusia silver di tengah pandemi. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di bedah buku virtual YPTD ini. Dampak pandemi ini kalau kita perhatikan merebaknya para pengamen manusia silver di lampu merah, bahkan sampai masuk ke gang-gang rumah-rumah perkampungan. Selain itu juga kami tulis tentang fenomena adanya pengamen ondel-ondel yang juga ini makin merebak ketika pandemi ini terus berlanjut sampai dengan saat dan detik ini. Selain itu juga ada beberapa artikel lain yang bersifat manajemen atau managerial skill secara konsep, secara teoritis saya tulis, yang itu semua dalam bingkai atau ranah tidak lepas daripada dunia edukasi atau pendidikan. Ya demikian yang bisa saya sampaikan sekelumit mengenai isi daripada buku ini. Tentunya masih banyak hal yang belum saya bisa sampaikan, namun apabila nanti ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin katakanlah mengulik lebih jauh isi buku ini, bisa bertanya melalui saudara moderator atau melalui host acara kita pada malam hari ini. Sementara saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.